Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Saya Anastasia Cahaya Putri dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif, jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas Esanggul. Pada hari ini saya melaksanakan tugas saya untuk ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Saya akan mempresentasikan apa itu pendidikan kewarganegaraan dan kenapa itu penting untuk kita. Jadi, pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah sebuah mata pelajaran yang wajib diajarkan untuk membina dan mengembangkan generasi muda seperti kita agar mereka menjadi warga negara yang baik, beriman, dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, terutama Indonesia, karena ini sangat diperlukan setelah era globalisasi masuk ya. Menurut para ahli, pendidikan kewarganegaraan menurut Numan Sumantri adalah program pendidikan yang berhentikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya ini diajarkan agar kita bisa berpikir kritis dan bersifat demokratis agar kita bisa hidup berdasarkan Pancasila. Sedangkan menurut Nugroho dan kawan-kawan, pendidikan kewarganegaraan didesain dalam upaya mengembangkan wawasan warga negara sebagai upaya penanaman, penumbuhan, dan kesadaran bela negara di tengah-tengah tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks. Internal tuh seperti Indonesia kan kadang ada radikal atau organisasi yang kurang baik untuk lingkungan sekitar, atau bisa juga misalnya saya bukan orang yang cintai politik Indonesia karena masih berantakan, masih banyak korupsi dan ketidakadilan di mana-mana. Namun, saya tetap membaca ini karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam memajukan dan mengharumkan nama Indonesia. Menurut Arwiyah dan Runik, pendidikan kewarganegaraan dibagi menjadi 3 terminologi, yaitu civic, citizenship, education, dan civic education. Civic adalah penduduk sipil yang mempraktekkan demokrasi langsung dalam negara, kota, atau polis. Jadi, kewarganegaraan itu adalah bisa diartikan sebagai suatu pembelajaran tentang pemerintahan dan kewarganegaraan, yaitu tentang tugas, hak, dan hak istimewa warga negara. Kemudian, citizenship education, yaitu suatu usaha transformasi pengetahuan tentang bela negara, membentukkan sikap pribadi yang patriotis dan dekat untuk melaksanakannya secara konsekuen, yaitu kita dimaksudkan untuk mempunyai tanggung jawab. Dan citizenship education itu lebih mencakup ke pengalaman belajar kita, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang secara bebas artinya adalah civic education, satu proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, pembinaan, dan upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik. Nah, saya sudah agaknya sering ngulang di video ini ya. Ini semua karena di awal kemerdekaan hingga saat ini, sebenarnya negara kita masih banyak hal yang patut dibanggakan, seperti budayanya, kehidupan sosial yang ramah dan suka bergotong royong. Mungkin sekarang udah nggak bisa sih. Dan juga peninggalan nenek moyang kita yang patut kita lestarikan hingga saat ini agar anak cucu kita bisa merasakannya juga nanti. Secara dunia sudah terbuka saat ini, globalisasi lagi juga otomatis masuk ke budaya dan juga masuk dan tercampur ke budaya Indonesia. Mungkin ada merasanya, ini kan bagus, kita bisa mempelajari ini, tapi dibalik hal yang positif pasti juga ada yang negatif, misalnya seperti pornografi ataupun tingkah laku yang menurut masyarakat mengganggu ya, yang menurut mereka
kurang sopan atau terlalu menjauhkan rasa kemanusiaan. Jika yang negatif terus masuk dan orang-orang lebih mengutamakan budaya yang luar, lama identitas Indonesia semakin hilang, semakin pudar, lama hilang deh. Nanti Indonesia tinggal apanya dong? Salah satu contohnya juga kan masing-masing kan kita punya smartphone atau teknologi yang kita bisa andalkan. Itu sangat membantu kita banget nih, terutama untuk masa sekarang dimana kita hanya bisa mengandalkan teknologi untuk bersekolah, bekerja, dan bertemu sesama, tetap saling terkoneksi walaupun tidak bisa bertemu langsung. Di sisi lain, smartphone juga mungkin bisa dibilang menjajah ya. Seperti waktu kita ada berapa sih yang terbuang gara-gara teknologi seperti smartphone atau laptop. Maka dari itu kita juga harus bisa mengolah waktu kita untuk menggunakannya dengan baik dan bijak, dan gunakannya sebagai hiburan. Nah, setelah tahu kenapa kita perlu belajar pendidikan kewarganegaraan, pelajaran ini juga memiliki landasan pelajaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pembukaannya sendiri, ada alinea kedua dan keempat yang membuat cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara ini berhak dan ikut wajib serta dalam usaha pembelaan negara. Tidak harus menjadi militer ataupun benteng negara dalam artian literalnya, namun juga sebagai pelajar kita harus menanamkan disiplin diri dan kejujuran dalam diri kita. Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran seperti apa itu? Apakah hanya di sekolah? Tidak. Di rumah juga bisa. Bahkan di tempat-tempat umum, kita juga bisa mempelajari suatu hal ataupun di film, drama, dan lain-lain. Ambil inti pentingnya. Sedangkan yang ini dari ketetapan MPR RI dan peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR RI nomor 6 dan 2001 tentang etika berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah pasti sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang belajar dan mampu memperbaiki nilai-nilai moral. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa nama mata kuliah bahwa kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib, ya, yang seperti yang sedang kita belajar saat ini juga. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuai mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi sebagai kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang penting diajarkan sejak dini, dari kita masih kecil sampai kita tua. Karena ini sangat bagus untuk belajar tentang menjadi negara Indonesia yang baik, berakal, dan beriman, dan mau membela negaranya. Saya Anastasia Cahaya Putri mengundurkan diri, dan selamat tinggal.